mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu yang kami fahami, yang kami mengerti, kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang semoga dan senantiasa selalu mendapatkan lapis-lapis karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di awal bulan Syawal ini izinkan kami mengucapkan sebuah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita, wabil khusus nanti puasa-puasa yang terbaik yang sudah kita lakukan, semoga Allah terima dan Allah lipatkan kebaikan-kebaikannya, sehingga kita bisa menikmati nantinya di kehidupan dunia ini pun juga nantinya di kehidupan akhirat. Maka saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Kullu am wa antum ilallahi aqrab. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah di kesempatan kali ini dalam Assalam Ayo Sinau Agama Islam, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di depan kami adik-adik, Masya Allah, yang sungguh wajahnya begitu membahagia. Yang laki-laki tentunya ganteng, yang perempuan tentunya cantik. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita di Assalam kali ini. Yang pertama adalah dari SMA Muhammadiyah 2 Pucang, yaitu yang berada berlokasi di Jalan Pucang Anom, Surabaya, pimpinan Bapak Haji Astajab SPD MM. Wah, kami persilakan kepada adik-adik dari SMA Muhammadiyah 2 Pucang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Ada juga hadir di kesempatan kali ini dari adik-adik SMP Muhammadiyah 1 Jalan Simolawang Baru nomor 25 Surabaya, pimpinan dari Bapak Iswahyudi SSI. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan adik-adik ya. Berikutnya yang ketiga hadir bersama kita, Masya Allah, adik-adik yang insya Allah semoga senantiasa akhlaknya baik ya Dik ya, yaitu dari SMP Bahrul Ulum, Jalan Putrajaya Sekolahan nomor 1113 Surabaya, pimpinan Bapak Muhammad Khamim SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir membersamai kita di kesempatan kali ini yaitu dari adik-adik MTS Al-Ikhlas, Jalan Dukuh Langkir Gang Masjid 4 nomor 8 Surabaya, pimpinan Ibu Musdalifah SPD MM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Adik-adik yang semoga senantiasa penuh dengan lapis keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TVRI Jawa Timur, di kesempatan kali ini kita berada dalam program apa Pak adik-adik? Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Alhamdulillah, semoga apa yang akan kita bincangkan, yang akan kita sharingkan di kesempatan kali ini, semoga memberikan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita. Karena kata Ali bin Abi Thalib, yang namanya ilmu itu yang menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga harta tersebut.
Maka di sini kita coba untuk berbagi tentang sebuah tema, yaitu menikmati keilmuan Islam. Saya ulangi lagi, menikmati keilmuan Islam. Baik, ketika Allah hadirkan dalam kehidupan ini aturan-aturan Islam, itu membawa kepada sebuah, satu, ketenangan, dua, membawa kepada sebuah keselamatan. Saya bertanya kepada adik-adik di sini, ketika Islam menghadirkan sebuah aturan-aturan yang sangat lengkap, yang sangat detail, yang sangat rinci sekali untuk mengatur semua kehidupan kita, semuanya pasti memuara kepada sebuah kebahagiaan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ketika aturan Islam itu muncul, maka aturan itu diikat oleh dua hal. Satu, diikat oleh syariat, dua, diikat oleh akhlak. Baik, saya ulangi lagi, diikat oleh syariat, keilmuan, dan diikat oleh akhlak. Nah, keduanya harus saling mengikat. Syariat diikat oleh akhlak, akhlak pun juga harus diikat oleh syariat. Contohnya, kalau syariat ini berdiri sendiri, hilangnya akhlak, maka akan mengurangi kesempurnaan Islam. Mengurangi kesempurnaan Islam. Maka syariat ini supaya sempurna dengan adanya akhlak. Akhlak juga sempurna dengan adanya syariat. Jangan dipisahkan. Maka kalau adik-adik belajar ilmu agama, faham banyak hal, dikatakan orang pintar, orang cerdas. Biasanya orang kalau sudah pinter, kemudian naik derajatnya, kira-kira tambah apa biasanya, Dik? Sombong. Sombong kaitannya sama akhlak. Berarti di sini ada yang masalah. Syariat tidak diikat oleh akhlak. Baik, kita ambil contoh adik-adik yang semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya syariat itu berdiri sendiri, syariat berdiri sendiri. Kira-kira ini adik-adik yang cowok ini ya, yang laki-laki ini. Kalau sholat duhur, kira-kira itu sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh misalnya, salah satu syarat sah sholat itu secara syariat untuk laki-laki adalah menutup aurat. Kira-kira ini, saya bertanya kepada teman-teman yang putra ini. Kira-kira kalau laki-laki sholat hanya pakai, maaf gitu ya, celana yang menutupi pusar dan menutupi lutut. Kira-kira nih, hanya pakai celana, nggak pakai atasan. Kira-kira sholatnya sah apa tidak? Secara syariat, sah? Sah karena menutup aurat. Tapi kenapa tidak ada yang melakukan di masjid? Kenapa teman-teman? Karena tidak ada akhlak. Akhlak pada siapa? Kepada Allah. Masa sih kita sholat pakai pakaian hanya pakai celana, sedangkan yang dress code atasan nggak ada. Tapi secara syariatnya sah. Karena apa? Karena tertutup auratnya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, sekarang kita akhlak, itu kemudian hanya sebatas akhlak, tidak ada syariat. Contoh adik-adik, senyuman itu akhlak atau bukan? Akhlak. Tapi pertanyaannya Ustadz ini, kalau senyuman ini yang kembali lagi ke teman-teman putra ini, kalau yang ngasih senyuman itu perempuan yang ingin menggoda, nah yang ingin menggoda ini, kira-kira itu senyuman yang berkah atau senyuman musibah? Wih, kok banter langsung musibah itu ya? Ini menjawabnya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ini? Oh, pengalaman. Oh, Masya Allah. Maka ketika akhlak itu tidak diikat oleh syariat, maka itu bukan akhlak. Nah, disinilah teman-teman, keilmuan Islam merangkum dua hal ini. Ilmunya Islam tidak hanya berbicara benar, salah, halal, kemudian haram, pahala, dosa. Bukan hanya itu, tetapi keilmuan Islam juga berbicara akhlak. Namun sebelum kita berbicara akhlak, yuk kita berbicara dulu keilmuan. Karena tema di kesempatan kali ini kita membincangkan tentang menikmati keilmuan Islam. Kenapa tema ini muncul? Karena ketika di bulan Ramadan kita sudah menikmati semua sajian-sajian Allah, yang mana ketika kita nikmati di bulan Ramadan yang lalu, kita merasakan asik sekali setelah Ramadan. Kita faham, kita amalkan, kita mendapatkan janji Allah. Maka seharusnya saat ini kita semakin semangat
dengan pengalaman kita di bulan Ramadan, merasakan semua hasil dari keilmuan-keilmuan kita. Baik, untuk menegaskan, izin saya mendekat kepada adik-adik semua di sini ya, izin. Karena kalau kita ngobrol berjauhan ini kurang gimana chemistry-nya ya, izin. Baik, begini adik-adik, terkait dengan syariat keilmuan, ini SMP ya, saya ke SMA terlebih dahulu. Usianya SMA kisaran berapa, Dek? 17. Sweet 17. Sweet 17 atau Swida 17? Yang mana kira-kira yang pas? Sweet 17 ya, bukan Swida. Keilmuan. Pernah dengar dalil? Dalil. Pernah ya? Pernah adik-adik? Dalil. Yaitu apa? Dalil itu Al-Quran dan hadis ataupun juga akal kita. Baik, saya bertanya, dalil itu apa kalau menurut teman-teman? Menurut mbaknya, dalil itu apa mbak? Terserah apa aja lah jawabannya. Salah tidak berdosa juga kok. Dalil. Ayat Al-Quran. Baik, definisi dalil teman-teman, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai bahasa Arabnya itu adalah mayumkinu at-tawassalu bi sahihin nadri fihi ila matlubi khobari. Intinya, dalil itu tersampainya pesan. Apa? Dalil itu? Tersampainya pesan. Coba ini, saya ajak adik-adik berpikir. Tapi nggak tahu adik-adik ini paham apa enggak ya, punya pengalaman apa enggak. Tapi insya Allah Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah di sini insya Allah punya pengalaman. Misalnya gini, ada seorang istri ngomong sama suaminya, berbicara sama suaminya, "Pak, jam tangan ini bagus ya. Pak, jam tangan ini bagus ya." Itu kalimat apa? Kalimat informasi atau kalimat minta? Kira-kira ini ya. Teman-teman yang putri kayaknya paham ini ya. Minta. Loh kok yang jawab yang putra ini ya? Kenapa mbak? Ini kok kalimat minta bukan kalimat informasi? Kenapa? Karena kode. Karena perempuan itu pada umumnya tidak bisa pakai kalimat langsung. Biasanya pakai kalimat kiasan atau bahasa kode. Pak, jam tangan ini bagus ya. Seharusnya kan itu bisa kalimat tanya atau kalimat informasi. Tetapi pesannya itu kalimat permintaan. Berarti adik-adik dalam dalil Al-Quran dan hadis pun ini sebenarnya nggak cukup kita memahami dengan terjemahan. Masih banyak unsur-unsur keilmuan lainnya untuk kita bisa menangkap yang paling penting dari dalil itu sampainya pesan. Terjemahan benar tapi belum sempurna. Sekali lagi, terjemahan itu benar tetapi belum sempurna. Kita ambil satu contoh. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Kita ambil satu contoh. Silahkan, mungkin ada yang adik-adik bisa membacakan. Surat Al-Baqarah ayat ke-286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Terjemahannya? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Masya Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-286. Adik-adik pasti belajar bahasa Indonesia. Apa bedanya kata tunggal dengan kata jamak? Kalau kata tunggal untuk menunjukkan satu, jamak untuk banyak. Ayat ini menunjukkan tentang ketika Allah menguji kita dengan ujian apapun juga, Allah menggunakan kata tunggal. La yukallifullahu nafsan, menggunakan nafsan, bahasa Arab nafsan itu tunggal, berarti satu. Kalau nufusan itu berarti jamak. Maka kalau kita ingin memahami dalil ini, itu yang kita tangkap adalah pesannya. Apa pesannya? Indah sekali kalau kita mendalami ayat ini. Contoh gini. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang pun, satu orang, bukan banyak orang. Contoh seperti ini. Misal ini. Di sini ada adik dari SMA, di sini ada dari SMP. Jenjang yang berbeda secara jenjang akademisnya. Misal gini, satu soal, saya membuat soal ujian. Nah, satu soal ujian ini diujikan kepada adik-adik semuanya. Kira-kira soal ujian yang saya buat ini kira-kira benar-benar 100% adil apa tidak? Tidak, karena ada soal ini yang bisa dikerjakan oleh adik-adik SMA, tapi mungkin berat dikerjakan oleh adik-adik SMP. Kalau itu sifatnya jamak. Tapi Allah membuat soal ujian itu per individu. Contoh berarti, soal satu dikerjakan oleh satu, soal yang berbeda satu, soal yang berbeda satu, soal yang lain, soal yang lain, soal yang lain, soal yang lain, soal yang lain. Semua orang punya soal yang berbeda-beda didasarkan kemampuan masing-masing. Kan kalau soal seperti itu enak, ketimbang satu soal dikerjakan semuanya. Soal A dikerjakan untuk SMA dan SMP. Mungkin ada yang suka, tetapi juga ada yang tidak suka. Tapi kalau satu soal saya kasihkan kepada adik hafid, Masya Allah, hafiz ya, hafal Quran. Insya Allah ya, amin. Orang yang hafal Quran itu ada 3, Dek. Hafal Quran 30 juz, hafal Al-Quran juz 30, hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Nah, Al-Quran terdiri berapa juz, Dek? Uti? Al-Quran terdiri berapa juz? Oh, berarti sudah hafal, Dek ya. Al-Quran terdiri 30 juz. Berarti sudah hafal kategori yang ketiga. Kategori kedua insya Allah ya menyusul ya. Dan semoga menjadi seorang hafiz. Adik Hafiz Al-Hakimi, Masya Allah. Ustadz bertanya, kalau Ustadz ngasih soal, soalnya ini 10 soal tapi semuanya disesuaikan kemampuan adik. Adik seneng apa enggak? Senang. Kenapa? Karena pasti bisa menjawab. Disitulah kenapa Allah menggunakan kata-kata nafsan. Maka ketika nanti adik-adik mendapatkan ujian, apapun itu ujian dari Allah, maka sesungguhnya adik-adik akan merasakan senang dengan ujian Allah. Karena kita mampu menjawabnya dan menjalaninya. Karena sudah sesuai dengan setiap diri kita. Ada yang pintar, dapat soal sesuai dengan yang pintar. Mungkin ada yang kurang pandai, dapat soal sesuai dengan kemampuan dia. Mungkin ada dia yang kemudian maaf, secara kemampuannya, yang keimanannya, ketakwaannya kurang, dapat ujian yang sama sesuai dengan kemampuan. Disitulah rahasia sebuah kata-kata pesan. Apa itu? Pesan dari dalil. Jangan hanya terjemahan. Soalnya apa? Ada anak remaja muslim yang mungkin dia hanya menangkap terjemahan sehingga pesannya salah. Contoh ini. Ketika adik-adik pernah mendengar kalimat senyum adalah sedekah. Suatu saat ini teman-teman, datang ke saya anak muda. Dia kemudian berucap, Ustadz, saya itu setiap hari Jumat itu sedekah Ustadz. Semua kotak infak yang saya temui, saya selalu bersedekah. Saking keponya saya, teman-teman, kepo, saya bertanya, mohon maaf mas, berapa mas? Kalau boleh tahu nominalnya, kok semua kotak infak yang ditemui itu selalu dia bersedekah.
Monggo dijawab silakan, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Saya jawab Pak Ustadz, baik, gimana caranya Mas? Kok bisa bersedekah? Setiap saya bertemu dengan kotak infak, saya senyumi Pak Ustadz. Saya senyumi, lihat kotak infak, saya senyumi. Wah, Masya Allah. Kenapa? Karena senyum adalah, adik-adik masukkan uang ke kotak infak adalah ada menggunakan uang, ada menggunakan senyum. Pertanyaannya, apakah ini sama atau berbeda? Kita temukan jawabannya setelah pariwara berikut ini. Assalam, ayo sinau agama. Assalam, assalam, TVRI Jawa Timur. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, bertemu lagi dengan Assalam, ayo sinau agama Islam. Saat ini kita dibersamai oleh beberapa adik-adik yang saat ini sudah hadir di studio. Kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang menikmati keilmuan Islam. Baik, tadi di pertama ada kalimat tanya adik-adik. Samakah dengan infak pakai uang, bersedekah pakai uang, dengan bersedekah pakai senyuman? Adik-adik tadi menjawab tidak sama. Tidak samanya di mana? Di objek dari sedekah itu. Jadi coba adik-adik perhatikan hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabassamuka fi wajhi akhika sodako. Perhatikan di sini. Senyummu ke saudaramu, senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Bukan senyummu ke kotak. Bedakan saudara dengan kotak infak. Saudaramu makhluk hidup, manusia. Kotak infak benda mati. Kalau Rasulullah bilang senyummu ke saudaramu, berarti senyum kita ke makhluk hidup, kepada manusia. Kalau kita senyum kepada benda mati, kira-kira ujung-ujungnya kita dikira, langsung bisa menebak ya teman-teman ya. Iya, lihat kipas angin senyum, Masya Allah, lihat lampu senyum. Loh, ini anak remaja yang salah dalam memahami terjemahan dalil. Maka pada wilayah ini kita harus memahami tidak hanya pada terjemahan, tetapi pesannya. Nah, maka adik-adik yang semoga selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke contoh kita tadi, karena anak remaja zaman sekarang itu kalau dikasih ujian dikit itu gampang keluh kesah. Saya biasanya di dunia dakwah anak-anak remaja dan pemuda, khususnya teman-teman yang hijrah. Saya sharing partner teman-teman HIV yang divonis AIDS, HIV, saya kumpulkan, kita lebih mendekat kepada Allah. Saya juga teman-teman yang dulunya mantan, yang hal-hal yang tidak baik lah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman itu. Maka teman-teman banyak pelajaran yang kita dapatkan. Apa itu? Ketika Allah menyampaikan segala aturan-aturannya, maka di situ ada sebuah kebaikan-kebaikannya. Dan aturan Allah yang paling enak untuk kita nikmati, kita memahami pesan-pesan dari dalil Al-Quran ataupun hadis. Jangan cukup terjemahan. Silakan perdalami dengan keilmuannya, nanti adik-adik yang bisa adik-adik pelajari. Jadi jangan cukup merasa puas dengan satu level pemahaman. Naikkan level pemahaman itu karena ilmunya Allah sangat amat luas sekali. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ilmunya Allah itu kalau ditulis dengan tinta, tintanya diambil dari seluruh lautan di muka bumi ini. Lautan itu habis, ilmunya Allah masih belum habis. Ditambah lagi, nggak akan pernah bisa tertuntaskan ilmu Allah untuk kita fahami. Maka semangat mencari pemahaman ilmu Allah, karena keilmuan Islam itu sungguh sangat enak untuk dinikmati. Coba kita tegaskan lagi seperti yang tadi. Adik-adik bisa coba bacakan surat angka cantik 413 atau surat An-Nisa ayat yang ke-13. Dipersilahkan. Mungkin ada yang bisa membacakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Shadaqallahul azim. Bisa dibacakan terjemahannya? Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Iya, itu ayat yang ke berapa, Mbak? 13, Ayat 14. ke-13, 14. Dua ayat, ya. Angka cantik, 414. Surat keempat, ayat ke-14 dan juga 13. Ada yang menarik adik-adik di ayat itu. Untuk neraka, itu menggunakan kata tunggal. Kholidan fiha. Tapi kalau untuk surga, adik-adik pasti pernah mendengar ayat ini. Untuk surga itu pakai redaksi yang mana? Kholidina fiha atau kholidan fiha? Pasti kholidina fiha. Untuk surga itu pasti jamak. Kholidina fiha itu jamak. Kalau tunggal kholidan fiha. Apa bedanya? Untuk surga itu menggunakan kholidina jamak, berarti Allah menginginkan yang masuk surga itu jumlahnya banyak. Allah indah sekali, Allah baik sekali, menginginkan hambanya itu masuk surga, rombongan. Maka kalau berbicara surga, jangan hanya kemudian dipakai untuk kelompoknya sendiri, untuk gengnya sendiri, tetapi Allah menginginkan banyak. Tetapi menariknya, kenapa untuk neraka kok menggunakan kata tunggal? Analoginya gini deh. Analogi dari untuk neraka itu tunggal, kira-kira apa? Ada yang mungkin bisa menebak? Kenapa kalau untuk neraka dia kekal, bukan mereka kekal, dia kekal. Menunjukkan neraka itu satu. Di dalam neraka ada apa? Siksa. Nyaman apa tidak nyaman? Tidak nyaman. Sakit atau sedih atau gembira? Sakit dan sedih tentunya ya. Contoh gini, kenapa kok dikatakan di neraka itu menggunakan kata tunggal, kata sendiri? Menunjukkan tidak hanya dia disiksa, tetapi dia sangat begitu sakit, bahkan terhina. Contoh, saya kasih analogi, tapi kayaknya di sekolahnya adik-adik sudah tidak ada aturan ini. Mungkin dulu waktu Ustadz masih kecil ada aturan ini, namanya setrap. Pernah dengar setrap? Dilakukan di depan kelas apa di belakang kelas? Di depan kelas, baik. Kalau disetrap bareng 5 orang, seorang siswa, 5 siswa disetrap bareng. Berdiri, ayo angkat kaki. Misal, dulu ya, bukan yang sekarang. Akhirnya angkat kaki. 5 orang. Pertanyaan saya, ini merasa tersiksa apa tambah seneng kalau berbareng 5 orang? Tambah seneng. Disiksa kok bareng-bareng. Wah, tambah seneng guyonan. Telat gini-gini kamu ngajak tadi ke kantin lama-lama. Malah nggak tersiksa. Kenapa? Karena mereka jamak. Mereka bareng-bareng. Tapi tadi untuk ayat untuk neraka menggunakan kata tunggal, sendiri. Jadi kalau sekarang adik yang sendirian di depan, sendirian ini, disuruh berdiri. Ayo, berdiri. Kakinya diangkat. Pertanyaan saya, tersiksa? Apakah cukup tersiksa? Tidak, pasti malu, terhina, sedih. Kenapa? Karena dia sendirian. Maksudnya kenapa di neraka itu menggunakan kata tunggal? Pesannya Allah itu adalah kamu nanti di neraka nggak hanya disiksa. Mungkin ada yang berkomentar, Allah paling cuma disiksa, biasa. Bukan hanya disiksa, tetapi kamu akan dihinakan. Pertanyaan saya Mbak, perempuan lebih sakitnya itu fisiknya disiksa, atau hatinya yang tersiksa? Hatinya. Oh. Kalau nanya perempuan itu Mas, agak-agak sulit. Ditanya, dijawab senyuman. Saya minta jawaban, dikasih
senyuman. Tapi nggak apa-apa kalau perempuan ngasih senyuman ke saya. Lah kalau laki-laki, nah ini kan nggak enak nanti ya. Baik, adik-adik dan teman-teman yang semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah kan aturan Islam itu? Keilmuan Islam itu asik kok untuk kita pelajari. Maka di sini poinnya, sebelum ini kemudian kita akan ada saling sharing, berbagi tukar pendapat, pertanyaan. Saya tutup di sini adik-adikku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keilmuan itu menjadi aturan di dalam Islam, maka ketahuilah, standar penilaian kita gunakan standar aturan Allah, jangan realita. Maka kalau ada pertanyaan, mana yang menjadi standar penilaian? Aturan Allah kah ataukah realita? Anak remaja, anak muda biasanya pakai realita. Contoh ini kalimatnya, yang lagi viral saat ini. Crazy Rich. Nah sekarang anak remaja lebih suka kayak gitu. Usia muda, instan, cepat dapat uang, miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, tanpa bekerja. Akhirnya apa? Disuruh kerja. Enggak, aku mau jadi crazy rich. Nah, rich-nya enggak dapat, tinggal. Apa yang terjadi? Bermasalah sekarang. Alhamdulillah ada hikmahnya. Apa? Efek realita. Realita itu memang ada buktinya. Tampak, nyata, jelas, valid, pasti. Iya. Tapi maaf, realita itu harus dikaitkan dulu sama aturan Allah. Sesuai atau tidak. Contoh, kalimat ini pernah dengar enggak? Enak ya dia ya. Sudah enggak kerja, nggak ibadah, rezekinya lancar. Ada nemuin kayak gini? Ada pasti. Nah, itu terbukti, nyata, jelas. Akhirnya kita kan seneng. Enak kayak gitu. Nggak ibadah, nggak kerja, tapi rezekinya lancar. Jangan dulu ditiru realita itu. Tunggu dulu, pertimbangkan dulu, lihat dulu dengan kacamata aturan Islam. Aturannya kira-kira kalau untuk dapat rezeki gimana? 1, dua, beribadah. Berarti kalau ini tadi dapat nikmat, dapat rezeki, tapi kok sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Ternyata tidak sesuai. Berarti ini rezeki apa? Langsung haram. Ya, bisa rezeki haram atau di situ yang namanya adalah istidraj, yaitu karunia yang sifatnya ujian bagi dia. Dikasih nikmat tapi maksiat terus. Namanya istidraj. Nah, pertanyaan saya adik-adik, tolong dijawab. Ketika ada sebuah aturan Allah dengan realita yang tampak, yang jelas, kira-kira adik pakai yang mana? Pakai standar yang mana menilai? Aturan Allah. Tapi maaf, anak remaja biasanya kalau pakai aturan Allah ini kan masih nanya-nanya. Ustadz, aturan Allah dapat apa kalau kita ngikut aturan Allah? Ya saya jawab dengan tegas, dapat rahmatnya Allah, dapat ampunannya Allah, dapat inayahnya Allah, dapat surganya Allah. Jawaban anak muda, nggak kelihatan Pak Ustadz. Ya kan? Nggak kelihatan, anak remaja pakai akal, nggak kelihatan. Beda sama realita yang tampak. Contoh, adik-adik, di tangan kiri saya ada tisu. Percaya apa tidak? Tidak, karena belum Tapi kalau saya perlihatkan, kira-kira kalau memang benar ada, adik-adik percaya apa tidak? Kenapa? Karena sudah melihat. Saya buktikan. Ya, bukan sulap, bukan apa-apa ya. Memang sudah saya siapkan di sini tadi ya. Baik, kita biasanya melihat sesuatu kalau sudah tampak itu tambah yakin. Makanya biasanya anak muda itu lebih yakin kepada realita karena tampak, jelas, valid. Dan seterusnya. Nah, tapi adik-adik kembali lagi, boleh melihat realita itu, boleh kita tiru, boleh keinginan kita untuk mengikutinya dengan satu catatan. Jangan sampai kalau realita itu menabrak aturan Allah. Kalau menabrak, jangan ikutin. Tapi kalau dia tidak menabrak, maka boleh kita ikutin realita itu. Contoh, adik-adik saya tegaskan, dengan sebuah analogi, adik-adik mengikuti aturan atau pakai realita kehidupan. Gedung lantai 50. Kalau melompat dari gedung lantai 50, aturan Allah apa? Mati. Kok langsung menjawab sendirian, yang lainnya belum. Apakah Anda punya pengetahuan? Lompat dari lantai 50, mati. Loh benar, lompat dari lantai 50, mati aturannya Allah. Ada 5 orang melompat. Orang pertama lompat,
Apa aturannya tadi? Mati. Orang kedua lompat dari lantai 50 gedung. Wih, mati. Orang yang ketiga lompat. Wih, mati. Nggak enak, Dik, kalau sama semua. Kita rubah. Yang pertama mati, yang kedua mate, yang ketiga bongko. Karena ada maknanya, Dik. Yang pertama itu mati, nikmate wis ganti. Nikmat di dunia sudah habis, diganti nikmat di akhirat. Yang kedua, lompat, mate. Nikmate wis entek. Dia nikmat di dunia, habis nikmatnya, diganti siksa di akhirat. Yang ketiga, bongko, diobong nang. Nah, yang menariknya yang nomor 4 ini lompat hidup. Lompat hidup. Nyata, jelas. Loh kok bisa hidup? Terserah Allah yang. Pertanyaan saya, Adik. Ini lompat hidup nyata, bukti jelas, valid. Pertanyaan saya, adik nomor 5. Lompat apa tidak? Tidak. Loh, lompat hidup viral loh, Dek. Viral, diundang ke TVRI. Lompat dari lantai 50 hidup. Itu tayangnya viral itu. Kenapa nggak lompat, Dek? Terkenal loh, Dek. Karena adik standar penilaiannya bukan menggunakan realita, tapi menggunakan aturan Allah. Baik, sementara itu mungkin jika ada yang bisa kita sharingkan, kami persilahkan kepada adik-adik. Mungkin ada yang bisa kita berbagi tanya dan berbagi jawab. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Clara Sanita dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Saya mau menanyakan bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman untuk tidak terjerumus dalam hal yang tidak benar? Baik, terima kasih. Banyak jalan untuk bisa meningkatkan keimanan. Rasulullah memberikan sebuah penjelasan. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan iman itu turun. Nah, naiknya itu dengan taat. Dengan taat, prinsipnya taat. Nah, caranya taat ini macam-macam, Dek. Ya, macam-macam. Contoh ini, tolong ya nggak usah meniru saya dulu kalau adik-adik mungkin belum terlalu memiliki keilmuan di sisi ini. Contoh gini, Rasulullah pernah berucap, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, jangan berteman dengan pandai besi. Adik-adik, saya beda. Saya saat ini berteman dengan pandai besi. Saya berteman dengan pandai besi, tapi bukan hanya berteman, saya kemudian mengajak mereka, saya mendakwahi mereka. Namanya mendakwahi kan harus diawali dengan berteman. Kan nggak mungkin saya ujuk-ujuk mendatangi teman-teman, mohon maaf yang tatunya begitu banyaknya, kemudian ujuk-ujuk saya datangi teman-teman itu langsung mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, habis saya. Tapi saya harus ngobrol dulu, saya harus berbincang dulu, ngopi dulu, saya berteman. Apa yang terjadi adik-adik? Kenapa saya menceritakan ini untuk menambah keimanan? Karena semua orang yang kita ketemui, semuanya bisa memberikan sebuah efek keimanan yang lebih tinggi. Saya persingkat, saya punya teman HIV misalnya. Dari kisah teman-teman kami yang HIV ini, adik-adik, ceritanya itu menambah keimanan saya. Ceritanya menambah keimanan saya. Satu saja, apa kata teman-teman HIV? Pak Ustadz, kami tiap malam memiliki kenikmatan yang tidak dimiliki oleh Pak Ustadz dan teman-teman yang lain. Saya tanya, apa kenikmatannya tiap malam? Kami tiap malam harus meminum obat sampai usia kami berakhir. Dan setiap kami meminum obat, kami selalu mengingat kematian. Pak Ustadz tiap malam belum tentu ingat mati. Kami ingat mati. Padahal kita dianjurkan untuk selalu ingat mati. Kenikmatan. Dari kisah ini, keimanan saya meningkat. Al-Baqarah 286 yang kita baca tadi itu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, terbukti dari teman-teman kami. Meskipun divonis sakit seperti itu, tapi semangatnya untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, dia tidak hanya jadi anak baik, dia mengajak orang lain juga untuk baik. Kalau istilah kami berdakwah. Di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, bagaimana kiat-kiat kita dalam menuntut agama, bagaimana kiat-kiat kita untuk menuntut ilmu dalam agama Islam? Ya, baik, terima kasih. Satu, ketahuilah, saya pertegas, ilmu agama kita itu asyik dipelajari.
Saya tidak mengatakan kemudian ilmu yang lain tidak asik, semuanya asik. Tetapi karena kita orang yang beragama, ilmu agama kita asik dipelajari deh. Serius, asik. Kalau nggak paham serius, swear, asik deh dipelajari. Kenapa? Karena sebagaimana contoh yang kecil tadi. Nah, cuma pesan saya adabnya itu kurang lebih ada 3. 1, ikatlah niat kebaikan kita itu dengan akhlak. Saya ulang lagi, dengan akhlak. Al-adab qoblal ilm. Adab itu sebelum ilmu. Kenapa? Karena Al-Baqarah ayat ke-32 yang saya baca di awal tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, itu adalah diawali dengan alim baru kemudian hakim. Orang yang faham maka akan memunculkan kebaikan-kebaikan. Maka kalau ingin mempelajari ilmu Allah, 1, punya adab yang baik ke gurunya, ke ustadz-ustazahnya, tolong akhlak yang baik. Contoh yang sederhana, Dek ya, mohon maaf, cium tangan guru misalnya. Saran saya ya, bukan di sini, bukan di sini, bukan di, nggak ada ya di sini deh ya, nggak ada. Tetapi usahakan adalah di wilayah depan ini, khususnya di bibir. Kenapa? Filosofinya kata Imam Al-Ghazali, tangan orang tua, tangan guru itu adalah diminta menutup mulut kita agar mulut kita tidak menyakiti orang tua kita atau guru kita. Akhlak. Yang kedua, semangat mencari ilmu terhadap apapun juga keilmuan-keilmuan itu. Kenapa kok harus semangat? Soalnya kalau kita tidak semangat, maka akan bermasalah nantinya. Caranya bersemangat itu gampang, cuma 1. Apa itu? Munculkan kesadaran diri sendiri. Makanya kalau saya tanya adik-adik, lebih suka telur dipecah dari luar apa telur dipecah dari dalam? Dari mana, Mbak? Kalau telur itu dipecah dari luar, jadinya telur mata sapi. Tapi kalau telur itu dipecah dari dalam, menjadi anak ayam. Maka menjadi kehidupan. Tapi kalau dipecah dari luar, khawatir nanti yang muncul kematian. Memang enak, Mbak, telur mata sapi. Tapi nggak enak, Mbak, dikomplain sama ayamnya. Lah itu telur ayam kok disebut dengan... Jadi munculkan 2 itu saja secara singkat untuk kita semangat dalam mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas atas pertanyaan kerennya. Mungkin ada yang lain teman-teman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Aulia Ahmad dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Saya mohon bertanya Ustadz, bagaimana cara agar tetap istiqomah di jalan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dan menarik untuk kita jawab bareng-bareng. Namun izin setelah pariwara berikut ini. Assalam, ayo. Assalam, assalam, TVRI Jawa Timur. Wajon mesem kemuyu siroti wajon yo 1 2 salam penghormatan dimulai Assalam, assalam, TVRI Jawa Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI Jawa Timur, kita bertemu lagi dengan Assalam. Ayo, sinau. Bersama adik-adik yang di sini yang sudah hadir, Masya Allah, dari SMA Muhammadiyah 2 Pucang, ada dari SMP Muhammadiyah 1, SMP Bahrul Ulum, dan juga MTS Al-Ikhlas Surabaya.
kepada pertanyaan yang ketiga tadi yang diajukan tentang bagaimana kita bisa istiqomah. Saya bertanya ini kepada adik, apalagi dari yang MTS, Masya Allah, pasti mengetahui sedikit banyak tentang bahasa Arab. Istiqomah itu diawali kata ista, baru koma. Ista dan koma. Maka kalau ada kata ista di dalam bahasa Arab, itu maknanya ada dua. Satu, meminta, memohon kepada Allah. Dua, kita mengusahakan. Saya ulangi lagi, kalau ada kata ista dalam bahasa Arab, maka ada dua makna. Satu, memohon kepada Allah. Kedua, kita mengikhtiarkan, kita mengusahakan. Makanya adik-adik, kalau ada kata-kata ista ditambah kata-kata khayyara, memilih, maka menjadi kata istikharah. Istikharah, memilih. Ya. Kemudian ada kata ista yang kemudian dikatakan yaso menjadi kata-kata istighosah. Pun juga ketika ada kata-kata ista yang lainnya ditambahkan, itu maknanya tidak lepas dari dua ini. Nah, sekarang pertanyaannya, istiqomah. Qoma yakumu itu artinya tegak. Bagaimana kita selalu tegak? Karena menggunakan kata ista. Satu, minta pertolongan Allah. Adik tidak akan pernah bisa istiqomah meskipun dengan apapun tipsnya. Nggak akan pernah, Dik. Saya katakan nggak akan pernah. Contoh misalnya, kita ambil kisah Nabi yang paling ganteng. Siapa, Dik? Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, Nabi. Taatnya kan luar biasa ya, taatnya. Kira-kira ini, kalau Nabi Yusuf itu di sebuah ruangan sendirian ditemani oleh mohon maaf perempuan. Akhirnya di ruangan yang tertutup itu hanya berduaan. Kira-kira Nabi Yusuf ini sebagai seorang nabi tetap agak-agak terganggu nggak perasaan manusiawinya? Iya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha di surat ke-12 itu ayat ke-24 dan seterusnya. Nabi Yusuf itu terganggu. Kenapa terganggu? Karena di ruangan itu berduaan saja dengan perempuan. Apa yang terjadi? Allah menghadirkan supaya Nabi Yusuf ini istiqomah dalam ketaatan. Apa yang dihadirkan oleh Allah? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Allah tidak menunjukkan tandanya, maka bisa jadi Nabi Yusuf kemungkinan wallahu a'lam bisa jadi kemudian berbeda kisah dari yang di Al-Qur'an. Kenapa? Karena melihat tandanya Allah. Siapa yang menghadirkan tanda Allah ini? Yaitu Allah sendiri. Apa tandanya? Wajahnya ayahnya Nabi Yusuf yang kita kenal dengan Nabi. Ayo siapa? Ya, muncul wajahnya Nabi Yakub sambil menggigit jari. Hei Yusuf, kamu adalah putra dari seorang nabi, dari seorang nabi, dari seorang nabi. Karena kita ketahui Nabi Yusuf punya bapak seorang nabi, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya bapak seorang nabi, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya nabi, seorang bapak, seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Hei Yusuf, kamu adalah seorang anak dari seorang nabi, seorang nabi, seorang nabi. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf nggak jadi melakukan ketidakburukan. Mirip contoh kayak anak-anak laki-laki lagi main handphone. Mohon maaf di toilet. Diem, nggak ada yang tahu. Hal-hal yang buruk dia lakukan. Tiba-tiba bapaknya ngetuk pintu. Nah, ayo jangan lama-lama. Sebenarnya ketukan pintu itu adalah tanda dari Allah supaya dia mengakhiri. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin karena dia bermasalah keimanannya, akhirnya dilanjutkan. Beda kalau bapaknya kemudian membuka, itu beda lagi nanti ya. Nah, maka kalau supaya kita bisa istiqomah, itu kita butuh pertolongan Allah agar tiba-tiba Allah itu menunjukkan agar kita bisa, ini loh jalan istiqomah yang harus kamu ikuti. Namun tidak cukup dengan Allah itu, tetapi kita juga mengikhtiarkan. Makanya menarik ucapannya Nabi Yusuf di kisah ini. Apa itu? Ma'adzallah. Ma'adzallah ini adik-adik sama dengan a'udzubillahi minasyaiton. Nah, cuma kalau a'udzubillah ini kan agak panjang ya. Sekarang boleh kok pakai ma'adzallah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Plus amalan-amalan yang lain. Cari teman yang baik, komunitas yang baik, aktivitas yang banyak, dan semua hal yang itu mengarah kepada ketaatan. Insya Allah di situ akan ada muncul istiqomah kebaikan kita dalam mentaati aturan Allah dalam kehidupan ini. Sementara seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Silakan. Oh ya,
Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alif Alfarizi dari MTS Al-Ikhlas Surabaya. Ustadz, kan kita sering mendengar tentang ilmu dan pengetahuan. Pertanyaan saya adalah, apa definisi ilmu dan pengetahuan menurut Islam? Baik, terima kasih. Wah, ini saya diuji nih, pemahaman saya ini. Saya ajukan tanya balik dulu kepada teman-teman SMA dulu. Mas, apa bedanya ilmiah dengan saintifik? Ada beda apa sama? Ilmiah dengan scientific. Beda apa sama atau similarly atau sinonim? Sinonim biasanya gitu ya. Baik. Teman-teman, begini. Bahasa Arab itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bisa benar tapi bisa belum sempurna. Contoh. Sakinah. Meskipun teman-teman belum nikah pasti tahu arti sakinah. Apa itu? Ketenangan. Tumakninah? Ketenangan. Dua-duanya artinya tenang. Satu kata yaitu sakinah. Tapi teman-teman, ketika kata sakinah dengan kata tumakninah diartikan satu, tenang, itu maknanya beda teman-teman. Apa bedanya? Contoh, sakinah untuk keluarga, tumakninah untuk sholat. Bisa nggak di-switch, ditukar? Contoh, bro, kamu mau nikah ya? Masya Allah, aku doakan semoga menjadi keluarga tumakninah, misalnya. Nggak pernah dengar kan? Nggak, karena kata-kata tumakninah sama sakinah beda. Atau dibalik, wih Masya Allah, nah anakku yang ganteng, yang soleh. Mbok yo tolong kalau sholat yang sakinah mawadah warohmah. Pernah dengar? Nggak pernah, karena kata tumakninah sama sakinah meskipun terjemahannya tenang, tapi maknanya beda. Sama dengan ilmu dan pengetahuan. Secara bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sama. Cek saja di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sama ilmu. Tapi izin saya sampaikan, ilmun. Pakai ain, lam, mim, itu maknanya adalah sesuatu yang mencakup keseluruhan, holistik, kesempurnaan ilmu. Kesempurnaan semua dimensi-dimensi yang ada dalam tataran kehidupan kita ini. Beda seperti yang saya katakan tadi. Ilmiah dari kata bahasa Arab, ilmun, kemudian bahasa Indonesianya ilmiah, dengan saintifik, secara filsafat ilmu. Ini SKS, 4 SKS ini kalau di dunia perkuliahan ya. Filsafat ilmu, itu beda. Kalau namanya saintifik itu hanya menerima dua Mbak, Mas, cuma dua. Satu, ilmu yang sifatnya jelas, dan ilmu yang sifatnya empiris. Empiris itu gampangnya bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasakan. Ini bahasa anak kuliahan. Masya Allah, adik bertanya kayaknya sudah seharusnya kuliah ya. Itu saintifik. Tapi saintifik tidak mengakui adanya yang ketiga. Apa yang ketiga? Metafisik. Kalau bahasa kita, goib. Nggak dipercayai teman-teman. Kenapa urusan goib nggak dipercayai? Karena tidak ada bukti terlihat. Contoh kasus. Suatu saat saya punya klien, bahasanya agak tinggi, klien ya teman-teman. Anak remaja itu anak tunggal, laki-laki, tapi gayanya kayak ya. Bukan salah, memang bisa jadi salah pergaulan, salah pengasuhan, salah pendidikan dan sebagainya. Tapi pas kita coba cek, kita screening dengan keilmuan Islam, ternyata ada yang mengganggu, makhluk gaib mengganggu. Kita sudah buktikan, kita telepon ibunya nggak percaya. Saya nggak percaya adanya makhluk gaib. Berarti ini ilmu yang sifatnya saintifik, tidak percaya dengan hal yang gaib. Apa yang terjadi? Kita coba lagi, kemudian dia terlihat, kemudian kita rekam. Nah, rekam ini kan saintifik, ada bukti valid. Kita tunjukkan ke ibunya baru percaya kalau ada makhluk gaib. Saintifik itu tidak menerima ilmu-ilmu metafisik, tapi kalau ilmiah menerima. Jadi kalau secara filsafat ilmu ada perbedaan pengetahuan yang dimaksud. Tapi kalau secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara ilmu ataupun pengetahuan. Cuma bedanya dari sudut pandang mana yang kita pakai. Pesan saya adik-adik, kalau terjadi perbedaan pendapat di dalam ilmu, tolong please, jangan hilangkan akhlak. Jangan eker-ekeran, jangan tuduh-tuduhan, jangan fitnah, jangan caci, maki, dan lain sebagainya.
Kenapa? Hanya beda sudut pandang. Saya ajak sedikit berlogika ya, Tapi ini bukan serius, tapi humor. Saya bertanya, Dek, sholat duhur itu wajib apa sunnah? Saya bilang sunnah. Ayo, sholat duhur itu sunnah loh. Kenapa? Saya punya alasan, adik-adik tahu. Pasti punya alasan juga. Sunnah versi saya menurut ilmu hadis. Kalau sunnah menurut adik-adik, menurut ilmu fikih. Apa sunnah itu, Dek? Dilakukan dapat pahala? Dilakukan tidak dapat dosa. Itu sunnah. Berarti kalau sholat duhur itu bukan sunnah secara fikih, tetapi wajib. Tapi yang sunnah saya maksud adalah menurut hadis. Menurut hadis. Apa itu hadis? Sunnah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah makannya sambil duduk. Itu namanya Rasulullah sholat duhur melakukan? Rasulullah melakukan sholat duhur? Melakukan. Namanya? Yang dilakukan Rasul secara ilmu hadis. Sunnah. Hanya beda sudut pandang. Makanya kalau nanti menemui perbedaan pendapat, jangan saling caci maki, tetap diikat dengan akhlakul karimah. Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan, sharing bersama dengan teman-teman di sini. Semoga apa yang menjadi obrolan kita di kesempatan kali ini, semoga Allah ridhoi dan Allah berkahi. Kesimpulannya adik-adik, kesempurnaan Islam tidak lepas dari sebuah syariat dan akhlak. Syariat nikmatilah dengan selalu memperdalam ilmu-ilmu di dalam Al-Quran ataukah hadis. Pun juga jangan sampai kita hilang adab dan hilang akhlak. Karena hakikatnya akhlak adalah penyempurna. Saat Rasulullah diutus, sesungguhnya Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadilah putra-putri, siswa-siswi, anak-anak yang memiliki semangat untuk memperdalam keilmuan Islam, tapi juga jangan sampai kehilangan akhlakul karimah. Ke guru, ke orang tua, ke sahabat, ataukah orang-orang di sekitaran kita. Mari kita bermohon dan bermunajat dan berharap pinta kepada Allah. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah berkahi majelis kita di kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami, majelis kami, acara kami ini penuh dengan naungan rahmat-Mu, rahmat yang memberikan kenikmatan, rahmat yang memberikan kebaikan, rahmat yang memberikan solusi dari segala problematika dan permasalahan hidup kami. Dan jangan Kau pisahkan kami dari tempat ini, ya Allah, kecuali ampunan telah Kau berikan kepada kami. Allahumma antal wahhab, Engkaulah maha pemberi karunia. Fahab lana ya Allah wa ahlana ya Allah wa ikhwanana wa akhawatina wa talamidana wa asatidatina ya Allah. Karuniakanlah kepada kami, keluarga kami, kepada guru-guru kami, ustadz-ustadzah kami ya Allah, min ahlil iman, wah min ahli tuqa, wah min ahlil Quran, wah min ahlil ilmi, wah min ahli salatil jamaah, wah min ahlil birri walidaini, wah min ahli akhlakil karimah, wala tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Jawa Timur, demikian program Asalam Ayu Sinau Agama Islam yang saat ini dibersamai oleh adik-adik di sini. Semoga apa yang kita bincangkan, apa yang kita obrolkan bermanfaat dan semoga adik-adik selalu dijaga Allah dengan sebaik-baik penjagaannya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.